harga sebenarnya yang kita alami selama ini adalah di bulan-bulan Lebaran, jadi Natal memang Lebaran sama bulan puasa memang mahal. Kemudian juga memang menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu sebenarnya walaupun tidak ada kenaikan dolar, itu posisinya naik. Biasanya seperti itu Bu Sarifah. Jadi bukan hal yang luar biasa, hal seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat saat ini kan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus melemah begitu, bahkan hari ini juga menembus 15.700. Seperti apa sebetulnya hal ini dirasakan oleh para pengimpor daging begitu ya? Apakah ini nanti sedikit banyak juga berdampak kepada harga daging yang dijual di dalam negeri, Pak Andri? Jadi gini, yang jadi masalah adalah pada saat rata-rata teman-teman importir kan mereka mengimpor dengan biaya 2 bulan atau 3 bulan setelah kedatangan barang. Jadi saat barang sudah terjual, kemudian harga dolarnya akan menaikkan dari 15.000 kurang, tiba-tiba sekarang di posisi 15.700, itu pasti ada kenaikan otomatis. Profit yang dihitung pada saat current dibayar itu berbeda jadinya. Itu jadi yang terjadi adalah sebenarnya loss profit karena harga pembelian itu kita hitung pada saat dijual di Indonesia, sementara kita membayarnya adalah 3 bulan setelah kedatangan barang. Itu yang jadi masalah. Harga jadi buat importer sendiri akan loss di tahun ini jika sampai tinggi sekali dolar. Oke, baik. Kalau tadi Anda katakan artinya dari sisi loss profit-nya begitu atau profit yang berkurang begitu. Tapi di satu sisi apakah memang ada potensi bahwa pergerakan harga daging juga akan naik tidak hanya di momen Natal dan juga Tahun Baru nanti menjelang akhir tahun, tapi juga ada potensi ini disebabkan juga oleh kenaikan ataupun juga pelemahan rupiah. Seperti apa Anda melihatnya? Kalau lihat dari negara-negara eksportir yang kita biasa impor ya, seperti Australia, Selandia Baru, kemudian Amerika, Brazil, Spain itu ada trennya turun sebenarnya harganya. Tapi karena harganya kita pakai dengan USD, kemudian Aussie, kemudian juga ada kita pakai Euro, harganya naik otomatis. Jadi penurunannya tidak berarti dari negara-negara pengekspor ke Indonesia. Oke, baik. Nah, tadi dari sisi mungkin loss profit-nya sendiri, kira-kira berapa persen sih sebetulnya saat ini sudah dirasakan oleh para importir begitu? Karena kalau kita lihat juga pergerakan rupiah kan sebetulnya juga sudah melemah dalam beberapa bulan terakhir. Kemarin juga sempat cukup lama di level 15.500-an, 15.600-an. Seperti apa kondisinya saat ini? Yang agak repot bagi teman-teman yang nggak pakai hedging waktu dia mengimpornya. Jadi itu yang nggak berat. Mungkin mereka jadi bukan profit tapi minus profit. Mungkin minusnya mungkin di atas 5-10% kalau saya bilang. Kalau mereka tidak hedging. Tapi kalau teman-teman yang hedging mereka masih ada dapat profit. Jadi bagaimana mereka mengantisipasi karena sebelumnya mereka ada yang pakai hedge, ada yang tidak pakai hedge. Ini yang jadi masalah, nggak semua importir pakai hedging. Iya. Oke, baik. Berarti tadi strategi hedging juga sangat diperlukan begitu. Tapi kalau kita lihat secara global begitu ya Pak ya, diketahui juga bahwa krisis pangan ini kan juga terjadi di seluruh dunia. Sudah mulai terlihat juga dari harga-harga pangan yang merangkak naik begitu ya. Bahkan dari harga pakan ternak sendiri seperti jagung, kedelai, kemudian juga gandum ini kan juga sudah merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir begitu. Seperti apa hal ini akhirnya juga berdampak kepada harga daging secara internasional, secara global begitu, sehingga akhirnya juga tadi dari sisi biaya harga daging juga meningkat, kemudian dari sisi rupiah juga melemah. Seperti apa yang dirasakan oleh pelaku usaha, Pak Andri? Kalau masalah penentuan harga banyak faktor ya. Jadi pertama adalah stok sendiri di Indonesia berapa besar. Stok itu penting karena kan kita kalau misalnya kita tahu stok anggota kita total di Indonesia, kemudian demand se-Indonesia berapa persen, berapa sih buffer yang ada, itu yang pertama. Yang kedua adalah carrying stock mereka sebelumnya, apakah mereka carrying stock pada saat posisi harga murah atau pada saat harga mahal. Contoh, misalnya mereka membeli dengan posisi saat ini, dia tutup otomatis harganya mahal. Tapi kalau dia beli yang sebelum-sebelumnya dan mereka sudah bayar, otomatis mereka sudah selesai. Kecuali kalau hedging. Jadi faktornya kadang-kadang di luar negeri harganya turun, di kita mahal. Tapi kadang-kadang di sana mahal, kita turun itu. Jadi tidak bisa dipastikan seperti kalau dolar naik kemudian harga daging naik, tidak seperti itu parameter. Jadi banyak parameter yang dipakai dari teman-teman importir untuk menentukan harga di pasar itu. Karena terus terang ini kan yang paling terpukul adalah teman-teman dari lokal, yang mereka yang miara sapi kemudian dipotong,
yang biasanya modalnya 137.000 jadi 147 sampai 150 gitu. Itu juga yang menjadi masalah. Sedangkan kalau kita impor kadang-kadang kita masih ada stok mungkin yang sekitar 5 bulan, 6 bulan yang lalu masih harga stabil atau di bawah daripada harga yang kita jual. Oke, baik. Kalau untuk proyeksi harga daging, khususnya daging sapi begitu ya, di akhir tahun ini momen-momen libur Natal dan juga Tahun Baru, kira-kira berada di berapa sih Pak? Karena ada menyebutkan bisa menembus 160 ribu rupiah begitu per kilogram. Seperti apa? Harapan kita sih sebenarnya sapi-sapi terutama dari sapi-sapi lokal ya domestik itu tersedia cukup. Kemudian transportasi tidak terhambat. Jadi dua faktor ini kalau ketersediaan dari sapi-sapi lokalnya cukup, kemudian transportasi tidak ada masalah, sebenarnya harga di Natal itu sekitar 148, 150.